Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Adam Denny. Hari ini mendampingi klien saya dalam memenuhi undangan pemeriksaan oleh kepolisian, khususnya tim penyidik Polda Metro Jaya. Tadi agendanya adalah berita acara pemeriksaan ya, di mana tadi klien saya diberikan pertanyaan 14 pertanyaan. Sebelumnya kan dalam klarifikasi 11 pertanyaan, berarti ada 3 lebih banyak ya. Tadi kita datang dari jam 2 ya, sekitar jam 2 siang, dan sudah tadi menjawab 14 pertanyaan. Adapun statusnya adalah sekarang kan sudah dinaikkan status penanganan perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan. Tentunya di sini klien saya juga wajib hadir, karenanya kan dalam penyidikan juga adanya upaya paksa dan harus hadir juga kan, sesuai dengan pasal 112 KUHP, di mana orang yang dipanggil oleh penyidik wajib hadir. Apabila tidak hadir akan dipanggil sekali lagi, dan tentunya ada perintah membawa, seperti itu. 14 pertanyaan seputar apa aja ya? Ya tadi ditambahkan mengenai bukti-bukti aja, bukti-bukti tambahan. Sebelumnya ya hampir sama seperti klarifikasi kemarin, cuman adanya penambahan pada alat-alat bukti ya. Adam, apa aja bukti-bukti yang dibawa, Adam? Bukti-bukti masih sama sih sebenarnya, soft copy beberapa file rekaman, terutama kemarin HP juga udah kita serahkan juga. HP yang digunakan saya untuk merekam dan menerima telepon itu sudah diserahkan juga ketika panggilan kedua kemarin. Nah, panggilan yang untuk hari ini tuh tentang BAP ya, dan itu ada 3 pertanyaan tadi yang udah dijelaskan juga penambahan. Oke, Adam, terkait ancaman yang diduga ancaman dilakukan itu melalui HP-nya Nora. Ya. Itu gimana, Adam? Lu udah tahu hal seperti itu, Adam? Ya, memang betul ketika yang saya laporkan saat ini mengancam saya via telepon itu panggilan masuk ya melalui nomor dari istri terlapor, nomor pribadi dari istri terlapor, telepon saya, dan yang berbicara langsung itu suaminya yang saya laporkan saat ini, dan sudah diakui juga oleh yang bersangkutan, seperti itu. Berarti bisa dibilang istri terlapor jadi saksi juga dong ya? Iya, sudah diperiksa juga dan sudah di BAP juga oleh pihak penyidik ketika di Bali kemarin. Nah, masih ada ruang komunikasi nggak sih, Dam? Dalam konteks kemarin kan terlapor nelfon juga kan? Betul. Apakah masih nelfon juga sampai sekarang? Untuk saat ini yang terlapor tidak ada komunikasi lagi ke saya, baik Instagram ataupun WhatsApp, karena kebetulan akun Instagram saya juga sudah hilang, dan dua-duanya sudah hilang juga, ada akun backup sekarang. Jadi dari pihak mereka tidak ada komunikasi lagi ke saya dalam bentuk apapun. Itu aja sih, Pak. Oke, terkait akun hilang, itu akun hilang kena report kah atau seperti apa sih? Iya, jadi kalau akun pribadi saya hilang itu terkena report massal oleh beberapa akun bot, dan sedang diupayakan untuk kembali lah akunnya. Jadi saya nggak perlu melaporkan ke pihak kepolisian karena akun Instagram saya hilang. Boleh sedikit ceritain bentuk ancamannya sendiri seperti apa sih? Bentuk ancamannya yang sudah terdetek oleh pihak penyidik itu kalimatnya itu saya injak kepala kau di trotoar. Nah, itu sudah ada unsur pidananya, kata penyidik, dan maka dari itu status kasus perkara ini kan sudah dinaikkan ke penyidikan, dan minggu ini insya Allah ada penetapan status siapa tersangka di dalam kasus ini juga oleh para pihak penyidik, nanti diumumkan. Untuk terlapor sendiri itu kemarin diperiksanya kapan ya? Untuk apa? Yang terlapor diperiksanya kapan nih? Yang terlapor diperiksa itu sebelum panggilan kedua saya ke sini. Nah, itu diperiksa di Polres Badung, Bali. Jadi pihak penyidik Polda Metro langsung turun tangan ke Bali karena yang terlapor tidak bisa ke Jakarta karena tidak memenuhi syarat penerbangan. Itu yang paling utama adalah vaksin, karena ada riwayat penyakit. Berarti setiap pemeriksaan dari pihak Polda itu terbang ke sana? Iya, penyidik 4 orang itu terbang ke Bali semua. Tepatnya di Polres Badung ya, Iya, betul. kalau yang saya dengar. Berarti nanti akan diurus di sana ya, tidak bakalan di Jakarta? Kalau misalnya masalah diurusnya sih saya belum mengerti ya. Kemungkinan nanti biar para penyidik aja menentukan, karena kasus ini dilaporkan di Jakarta, jadi kemungkinan akan diurusnya di Jakarta kalau memang sudah ada penetapan status siapa tersangka di dalam kasus perkara ini. Bicara hati ke hati, sebenarnya lu memaafkan dia nggak sih? Kalau berbicara hati ke hati, saya sudah memaafkan sebenarnya ketika saya membuka pintu mediasi, tapi sayangnya
respon dari yang saya laporkan negatif sekali, menantang saya kembali, merendahkan saya kembali, memaki-maki saya kembali, dan yang paling utama menantang saya tanding hukum. Jadi ya udah saya laporkan saja lah untuk permasalahan ini. Gitu sih paling. Ada pasal tambahan nggak yang bakal juga dilaporkan gitu, Cik? Nggak ada. Sementara sih belum ya. Hmm. Masih pasal 335 dan pasal 29 Undang-Undang ITE ya. 19 tahun 2016, perubahan atas 11 tahun 2008. Oke, tapi kan kita bicara skep Polri ya, Iya. terkait mediasi itu yang yang bakal coba dilakukan oleh pihak kepolisian. Bagaimana lo menyikapinya ketika akan ada perintah untuk mediasi? Tentunya kita kembalikan lagi ya kepada tim penyidik yang berwenang ya. Khususnya kan sudah ditangani kepolisian. Tentunya saya dengan klien juga akan mengikuti walaupun misalnya ada gitu. Seperti itu. Dan lo mau mediasi ketika skep Kapolri itu Kalau dijalankan? memang nanti langkah dalam perkara kasus ini akan ada hal seperti itu, saya akan mengikuti langkah ini. Termasuk ada pernyataan gitu damai? Kita lihat nanti aja, kita jalani proses inilah. Yang penting sesuai arahan dari penyidik aja, saya tetap ikuti karena kita harus taat hukum juga sih. Gitu. Oke. Dan yang lo tahu ini terlapor nggak bisa ke Jakarta kan? Apa karena dia nggak mau vaksin atau seperti apa? Dia terkena antipati sama COVID ini. Jadi memang setelah saya berkomunikasi dengan para penyidik, memang ada riwayat penyakit yang tidak memungkinkan untuk disuntik vaksin. Karena memang disuntik vaksin harus kondisi tubuh itu kan harus tidak boleh ada penyakit bawaan, penyakit dalam. Nah kebetulan yang bersangkutan tidak bisa vaksin, akhirnya tidak bisa terbang ke Jakarta ketika pemanggilan kemarin. Apa karena sebelumnya dia pernah kena COVID kan? Sebelumnya dia katanya kena COVID tapi ngomong ngaku deh. Kalau misalnya masalah terkena COVID apa enggak, kayaknya itu tidak menjadi masalah utama ya, karena memang secara penerbangan di kala pandemi, apalagi sedang PPKM seperti ini kan memang harus ada surat vaksin ya, dan sudah vaksin juga. Mungkin kendalanya hanya di situ sih. Dan tentunya kan sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan kan. Tentunya ada upaya paksa dan ada perintah membawa. Seperti kan ada dasar hukumnya 112 ayat 2 KUHP kan. Ya seperti itu. Ada pesan untuk terlapor? Pesan untuk terlapor sih tidak ada lagi ya. Yang penting ikuti proses hukum ini saja. Kita tunggu keputusan dari pihak penyidik di minggu ini. Apakah ada status tersangka, siapa yang menjadi tersangka, ya kita ikuti aja. Saya sih berdoa yang terbaik aja lah untuk kasus ini. Tapi kayaknya lu ngotot untuk terlapor ditahan. Kalau ngotot atau enggaknya sih dari pribadi, karena memang ketika buka pintu mediasi ya saya malah ditantang, itu aja sih. Ya kita nikmati proses ini aja lah sambil berdoa menurut agama masing-masing aja. Tentunya kalau misalnya dilakukan penahanan kan pastinya juga ada pemikiran dari penyidik, apakah dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya ya. Itu kan hak prerogatif dari tim penyidik seperti itu. Dan kayaknya sekarang Diana sudah lebih kalem, mungkin kayak udah minta maaf kayak gitu. Tanggapannya gimana Pak? Lihat dia udah mulai menyesalkan atau seperti apa? Jadi begini, kalau tanggapan saya mengenai yang terlapor sekarang sudah mulai membaik ya alhamdulillah. Karena memang sesuai janji dia ketika dia sudah dibebaskan di kasus pertama kemarin, dia berjanji ingin fokus kepada istri. Ya lebih baik seperti itu daripada harus membuat segala sesuatu isu yang meramaikan dan memecah pandemi ini gitu loh. Jadi kan masyarakat sekarang jarang ada yang nggak mau pakai masker apa segala macam, ya itu lebih baik lah dia menjadi lebih baik. Sip. Thank you.